Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hartina dari Prodi PAI 5A. Berikut ini merupakan tugas kuis dari mata kuliah Strategi Pembelajaran SKI. Nah, kali ini saya akan membahas macam-macam strategi pembelajaran. Untuk lebih lanjut, simak videonya. Nah, yang pertama ada pengertian strategi pembelajaran. Apa ya strategi pembelajaran itu? Jadi, strategi pembelajaran adalah perencanaan tentang rangkaian kegiatan yang didesain dalam upaya mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam hal ini, strategi pembelajaran menjadi kegiatan yang harus dikerjakan guru dan siswa. Pasalnya, strategi pembelajaran itu juga diartikan sebagai satu set materi dan prosedur pembelajaran untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. Dalam implementasikannya, berarti strategi pembelajaran ini berbagai macam teknik dan metode belajar yang akan digunakan agar tercapainya tujuan dari pembelajaran. Kemudian, cara menentukan strategi pembelajaran. Yang pertama, ada pertimbangan atau identifikasi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Cara pertama untuk menentukan strategi pembelajaran adalah menentukan tujuannya terlebih dahulu. Hal ini akan membantu dalam menentukan jenis strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Yang kedua, ada kenali karakteristik peserta didik. Nah, setiap siswa memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga penting untuk mengenal karakteristik siswa sebelum menentukan strategi pembelajaran. Yang ketiga, ada pilih strategi pembelajaran yang tepat. Nah, setelah kita mengetahui tujuan dan juga karakteristik dari peserta didik, kita dapat memilih strategi pembelajaran yang tepat yang akan kita ajarkan nanti atau kita gunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, yang keempat, susun rencana pembelajaran, di mana setelah kita memilih strategi pembelajaran yang tepat, alangkah baiknya yaitu kita dapat menyusun rencana pembelajaran meliputi materi pembelajaran, metode pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan juga jadwal pembelajaran. Yang terakhir, yang kelima, itu adalah evaluasi hasil pembelajaran, di mana setelah proses pembelajaran selesai dilakukan, kita harus melakukan evaluasi untuk mengetahui efektivitas dari strategi pembelajaran yang kita gunakan. Apakah strategi pembelajaran tersebut cocok atau pas dengan materi yang akan kita ajarkan ataupun tidak. Nah, apa saja ya macam-macam dari strategi pembelajaran? Nah, yang pertama itu adalah strategi pembelajaran inquiry, di mana strategi pembelajaran inquiry ini adalah cara memberikan siswa kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dan inovatif, dan juga berpikir kritis. Dalam strategi ini, siswa diajak untuk mengeksplorasi konsep-konsep yang diajarkan melalui pengamatan, tanya jawab, dan juga percobaan. Tujuan dari strategi pembelajaran inquiry adalah untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang baik. Yang kedua, ada strategi pembelajaran kooperatif script, di mana pembelajaran ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara memberikan skenario atau naskah yang harus dijalankan oleh siswa dalam kelompok. Dalam strategi ini, siswa memiliki peran yang berbeda-beda dan harus bekerja sama untuk menyelesaikan skenario atau naskah yang diberikan. Tujuan dari strategi pembelajaran kooperatif script adalah untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan juga kepemimpinan. Kemudian ada strategi pembelajaran berbasis proyek. Strategi pembelajaran berbasis proyek dilakukan dengan cara memberikan siswa tugas atau proyek yang akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Dalam strategi ini, siswa diajak untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan juga problem solving. Tujuan dari strategi pembelajaran berbasis proyek adalah untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan yang baik dalam situasi yang nyata. Selanjutnya ada strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah dilakukan dengan cara memberikan suatu masalah atau situasi tertentu yang harus dipecahkan oleh siswa. Dalam strategi ini, siswa diajak untuk berpikir secara kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Tujuan dari strategi pembelajaran berbasis masalah yaitu untuk membantu siswa memahami konsep-konsep yang diajarkan dengan cara yang lebih praktis dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, ada strategi pembelajaran kolaboratif. Strategi pembelajaran kolaboratif merupakan salah satu metode pembelajaran yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Metode ini dilakukan dengan cara membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Dalam strategi pembelajaran kolaboratif, setiap siswa memiliki peran yang sama penting dalam proses belajar, sehingga setiap siswa harus berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama. Yang terakhir ada strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang berpusat kepada guru, di mana dalam strategi pembelajaran ekspositori ini adalah
Strategi yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Segitu saja pemaparan materi mengenai macam-macam strategi pembelajaran. Semoga untuk para calon guru dan juga guru-guru yang ada di luar sana, kita dapat menjalankan pembelajaran sebagai mestinya dan dapat memiliki strategi pembelajaran yang cocok untuk kegiatan belajar mengajar kita di kelas. Mungkin segini saja video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.